Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami ucapkan ahlan wassalam untuk para peserta sharing session yang kedua dari komunitas Yayasan Naik Kelas yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama pemateri Mas Bilal Dwi Nugraha. Beliau adalah HR Senior Konsultan yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menjadi karyawan yayasan yang bisa diandalkan. Setelah pekan lalu kita membahas terkait dengan manajemen SDM, sejauh mana urgensinya dalam sebuah organisasi, bagaimana sebuah organisasi itu sangat membutuhkan SDM yang capable dan juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Karena memang kita melihat sejauh ini yayasan memerlukan tim SDM yang dia bisa menjadi tulang punggung atau backbone sebuah organisasi. Ingat, kita ketahui bahwasanya dalam UU yayasan, lembaga atau yayasan itu harus memiliki pelaporan atau manajemen yang baik. Kenapa? Ketika kita nanti akan diaudit oleh pihak akuntan publik, maka sebuah lembaga atau yayasan itu memiliki struktur, memiliki sistem, dan memiliki kemampuan dan juga kapasitas yang capable bidang masing-masing. Seperti itu. Nah, tentunya dengan adanya kegiatan ini kita semoga bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat juga tentang pengelolaan SDM. Saat ini kita juga sampaikan tahap demi tahap. Dan mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan, juga pemahaman yang lebih, dan harapannya juga kita bisa terapkan di masing-masing lembaga. Tentunya juga tidak sebatas ilmu yang tidak diamalkan, tapi harapannya nanti ketika kita sudah belajar, kita bisa diskusi, kita bisa menerapkan di lembaga masing-masing di manapun Anda berada. Dan tentunya juga sekilas terkait dengan komunitas yang kita kan ini, yaitu Yayasan Naik Kelas, bagaimana juga namanya, kita ingin memberikan edukasi terkait dengan sistem manajemen audit, kemudian juga tentang sistem SDM, tentang fikih akad, fikih wakaf, dan juga tentang sosmed atau sosial media. Nah, tentunya itu menjadi sebuah materi bahan ajar yang akan kita sampaikan, dan tentunya juga diharapkan nanti kepesertaan juga kehadiran dari rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dalam kegiatan yang memang akan kita laksanakan rutin. Minimal kita akan adakan sepekan sekali insya Allah, dan tentunya juga kita berusaha memberikan terbaik bagi para hadirin. Dan kami juga mohon maaf apabila pekan lalu sempat ada trouble jaringan YouTube kami bermasalah, sehingga ada sebagian dari teman-teman sekalian yang tidak bisa menikmati materi secara live. Dan tentunya juga kita sudah secara manual dan kan pekannya atau pekan kedua ini jauh lebih baik dibandingkan pekan sebelumnya. Baik, menginjak pada acara inti malam hari ini terkait dengan bagaimana kita menjadi karyawan yang handal di sebuah organisasi. Dari Mas Bilal sudah bisa menyampaikan, tidak bisa menyiapkan materi yang memang sudah relevan dengan kondisi di masing-masing lembaga. Kami persilahkan Mas Bilal Dwi Nugraha, barakallahu fikum. Falyatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali kita bisa ketemu lagi teman-teman semua dalam kesempatan yang kedua kali ini. Dan sebagaimana yang ingin dicapai dari Yayasan Naik Kelas, komunitas ini sebetulnya ingin mengangkat semua yayasan-yayasan yang memang ingin lebih kedepannya lebih baik lagi, lebih profesional lagi dengan berbagai macam proses pembelajaran. Di mana pada kesempatan ini saya kali kedua fokusnya lebih kepada aspek SDM, karena memang itulah area yang kebetulan Allah berikan ilmu sedikit nih kepada saya tentang hal itu gitu ya, sehingga mudah-mudahan bisa berbagi dan bisa saling memberikan
masukan-masukan, dan tentunya pastinya juga banyak juga yang mungkin kelihatannya saya juga perlu perdalami gitu ya, karena ada beberapa, misalnya sebagai contoh, beberapa kawan-kawan yang kemarin hadir itu sempat menanyakan secara langsung beberapa permasalahan yang diantaranya terkait juga dengan beberapa peraturan yayasan, yang mana memang mungkin nanti Mas Rino dan juga teman-teman yang lain di sini ada yang lebih memahami, karena ini kaitannya dengan peraturan regulasi pemerintah, maka saya secara pribadi kurang terupdate dalam hal ini. Mungkin fokusnya akan sedikit berbeda ya, karena kebetulan kalau saya lebih di dunia pengembangan SDM maupun dunia untuk assessment dalam hal penyeleksian orang-orang yang tepat untuk berada di posisi yang tepat. Nah, terlepas dari itu, mudah-mudahan sesi pekan lalu sedikit banyak mulai memberikan gambaran tentang bagaimana kita bisa mengelola sebuah yayasan dengan lebih efektif. Yang pertama yang perlu untuk kita lihat kembali ya adalah bahwa ada dua hal, yaitu apa yang mau dicapai sehingga sistem perlu untuk digunakan dalam kerangka mencapai sasaran-sasaran dari yayasan. Yang kedua adalah bagaimana mencapainya. Nah, ini bicara terkait dengan SDM-nya. Karena ini bicara tentang orang-orang yang akan menjalankannya. Dan disitulah mungkin saya akan sedikit berbagi mengenai beberapa manajemen SDM yang saya ketahui. Mudah-mudahan ya ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di dalam kerangka untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tim SDM yang ada di yayasan masing-masing. Kita akan coba refresh kembali ya. Jadi pekan lalu mungkin bagi yang belum hadir biar tahu sedikit kita kemarin itu pekan lalu apa yang kita lakukan. Nah, pekan lalu kita membahas dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen SDM. Manajemen SDM ini secara umum ya, kita mencoba merefresh dulu ya. Secara umum manajemen SDM ini ada 8 fungsi ya, ada 8 pilar yang biasanya dikerjakan di dalam dunia SDM. Yang pertama adalah aspek recruitment, selection, dan introduction. Ini adalah mencari orang-orang, sukarelawan, karyawan, atau tim yang akan masuk ke dalam yayasan kita untuk nantinya bisa membantu tim kita mencapai target-targetnya. Kemudian ada personal administration atau administrasi pencatatan administrasi dari setiap orang gitu ya, termasuk dari mulai CV-nya, kemudian dia project yang pernah dia ikuti dan lain-lain, termasuk kaitannya juga pencatatan penggajian ataupun mungkin upah dan seterusnya. Kemudian ada training and development. Nah, training and development ini kaitannya dengan bagaimana mengembangkan SDM-nya agar bisa sesuai dengan kriteria kesuksesan yang diharapkan agar dia cocok dalam posisinya dan bisa mencapai sasaran-sasaran dari yayasan. Lalu ada performance dan reward management. Ini kaitannya dengan manajemen kinerja. Jadi tentu saja sebagaimana juga organisasi yang lain maupun juga perusahaan misalnya ya, tentunya yayasan juga punya target yang ingin dicapai. Dan target-target itu akan ada sistem yang akan menjembataninya, yaitu yang dikenal dengan manajemen kinerja atau performance management. Nah, ini biasanya korelasinya nanti juga terkait dengan reward management atau kaitannya juga terkait dengan compensation and benefit. Kompensasinya apa, benefitnya apa. Kemudian ada talent management. Talent management kaitannya dengan bagaimana mengelola orang-orang yang spesial, dalam arti orang-orang yang kelihatannya bisa diakselerasi percepatan untuk mendukung ya program-program kinerja dari organisasi atau yayasan ya. Dan kemudian ada namanya succession and career planning. Ini ngomongin tentang karir, tentang rencana promosi, itu akan seperti apa, sistem yang akan digunakan. Nah, ada lagi labor relations. Ini hubungannya dengan ketenaga kerjaan. Ini biasanya kaitannya juga dengan kepemerintahan, aturan-aturan, kemudian juga harus relevan dengan aturan yang berlaku, dikaitkan dengan unsur ketenaga kerjaan gitu ya, itu di labor relations.
Dan yang terakhir ada HR planning, yaitu bagaimana merencanakan kebutuhan-kebutuhan dari SDM dari sebuah yayasan, sehingga dengan demikian yayasan ini bisa mencapai target atau sasaran yang dituju. Nah, mungkin sedikit sharing, saya lebih banyak pendalamannya itu terkait dengan aspek training development, recruitment selection, introduction, talent management, succession career planning, dan performance management, bukan yang reward management. Jadi kebetulan memang di dunia SDM ini pengalaman saya lebih banyak di area-area itu. Sehingga ya mungkin kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan di luar itu, bisa jadi ada hal-hal yang saya belum bisa menjawab. Mohon maaf, saya mungkin mencari dulu informasi yang pas gitu ya, apa jawaban yang tepat, baru nanti setelah itu akan saya sampaikan kemudian. Nah, ini kita merefresh saja. Jadi secara umum kurang lebih inilah 8 fungsi manajemen SDM. Dan bagaimana fungsi SDM ini bisa mendukung dari sebuah yayasan, karena yang menjalankan yayasan itu orang-orangnya itulah yang perlu untuk ditingkatkan kapabilitasnya agar bisa mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, selain itu, kita juga sempat membahas pada pekan lalu itu terkait dengan ada 8 etos kerja. Karena kita bicara fokusnya tentang SDM-nya kali ini, bagaimana meningkatkan kapabilitas dari SDM kita. Dan ini dimulai dari etos kerjanya yang perlu untuk kita sentuh. Tentunya bicara mengenai etos kerja, ya ini menjadi sesuatu yang penting tidak hanya di perusahaan-perusahaan besar, tidak hanya di organisasi-organisasi yang sudah mapan, tapi ini juga penting untuk mereka yang berkecimpung di yayasan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, meskipun kita berada di yayasan, dimanapun kita berada, apabila kita menampilkan etos kerja yang efektif dan sangat baik, tentunya kita akan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi yang pantas dan besar gitu ya untuk yayasan atau organisasi tempat kita bernaung. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang pekan lalu itu sudah hadir gitu ya. Kita mudah-mudahan kita bisa lebih mempertajam, memperdalam sama-sama mengenai apa yang akan menjadi pembahasan kita kali ini dalam kerangka meningkatkan kapabilitas kita juga, dan mudah-mudahan bisa kita sebarluaskan kepada rekan-rekan kita yang lain yang ada di yayasan kita masing-masing. Nah, bersama kita juga alhamdulillah juga ya ada Ustadz Rifai yang mungkin nanti saya mohon izin nih Ustadz kalau bisa dibantu kalau kaitannya nanti dengan dalil nih, kalau misalnya ada dalil atau memang yang relevan ya dengan secara diniyah ya, kita bisa melihat apa saja. Masya Allah, Ustaz kayak jadi pendengar biasa aja ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau nggak ada relevansinya, siapa tahu bisa membantu Ustaz ya untuk menyampaikan dalil-dalil yang ada. Mungkin antum lebih pas nih untuk menyampaikan dibandingkan anaknya ya. Oke, baik. Nah, kita akan masuk teman-teman sekalian ke dalam materi kita yang lebih spesifik, yaitu bagaimana kita bisa membuat karyawan kita, termasuk diri kita, itu bisa lebih dapat diandalkan atau bisa lebih reliable, ya, dapat diandalkan atau reliable. Kenapa hal ini penting? Inilah yang akan kita diskusikan sama-sama dalam materi kita berikut ini, yakni kita akan membahas ada dua etos kerja penting yang nanti akan kita sama-sama bahas, yaitu bagaimana mengembangkan sikap dapat diandalkan atau reliable, ya, dan memiliki sikap punya dedikasi, ya, atau dedication gitu ya, supaya apa? Karena ternyata dua hal ini adalah dua dari etos kerja, 8 etos kerja yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang, termasuk ya yang ada di yayasan. Sehingga ini akan memberikan kontribusi, kita bisa berkontribusi maksimal gitu ya, dan kita pun juga sebetulnya dengan melakukan hal ini akan meningkatkan nilai dari diri kita sendiri. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengajak teman-teman semua
rekan-rekan semua yang ada di sini untuk kita melakukan seperti tes dulu nih, ini pretest ya. Kita akan coba melihat pretest. Silahkan teman-teman semua untuk melihat pretest ini. Saya akan berikan linknya ya. Jadi menuju ke menti.com. Oke, saya akan berikan link. Silahkan tinggal diklik di kolom chat atau di copy paste ya. Oke, silakan. Nah, jadi kita akan ini dulu ya. Tes dulu nih, tes dulu ya. Atau bisa masukkan kode. Kodenya 84766255 setelah mengetik menti.com ya. Jadi kita akan sama-sama coba nih ya. Baik, kita tunggu kawan-kawan kita biar bergabung dulu ya. Ini salah satu tools yang mungkin membantu kita untuk lebih interaktif, sekaligus juga kita bisa sama-sama melihat ya, kira-kira pemahaman saya di awal sebelum masuk ke dalam materinya itu sejauh mana. Sehingga nanti di penghujung kita akan lakukan lagi post test, kita akan coba tes gitu ya. Kita akan lihat kira-kira sudah sampai di manakah pemahaman kita yang kita dapatkan di dalam sesi ini. Baik, ya. Nah, teman-teman silahkan. Nah, ya masih ada yang proses bergabung. Kalau ada yang kesulitan, ya atau ingin bertanya, silahkan langsung di kolom chat, ya. Sampaikan secara langsung di kolom chat. Oke, baik. Nah, ya. Kita mulai ya, teman-teman ya. Ini sudah cukup banyak nih yang bergabung ya. Oke, baik. Kita akan mulai. Pertanyaan pertama. Oh, kok tiba-tiba langsung ini ya. Tunggu ya. Ya. Kita akan mulai ya pertanyaannya. Pengertian reliability adalah hal berikut kecuali 12 detik, 10 detik. Jawaban yang benar dan cepat dapat nilai tertinggi. Kita lihat. Ya, 3, 2, 1. Siap. Iya, oke ya. Baik, kecuali menjaga fokus. Iya, 14 orang menulis dengan menjawab dengan benar ya. Kecuali menjaga fokus. Oke. Baik, kita akan coba lihat ya skor sementara. Oh, kelihatan skornya nih. Mas Vino, Mas Vino dan Mas Umar ya. Luar biasa. Oke, ini baru pertanyaan pertama. Oke ya. Jadi jawabannya benar, tapi kalau lebih cepat nilainya lebih tinggi. Oke? Baik, kita akan mulai lagi ya. Pertanyaan berikutnya. Siap ya? Ingat, jawaban benar dan cepat dapat poin lebih besar. Berikut ini perilaku utama reliability kecuali ya, coba kita lihat ya. Ini perilaku utamanya apa nih? Perilaku utamanya reliability. Ya. Oke, iya, waktunya sudah habis. Baik, ada 5 orang yang menjawab dengan benar ya. Baik, kita akan coba lihat ya. Jadi fokus terhadap tugas-tugas tanpa terganggu atau teralihkan perhatiannya itu bukan kaitannya dengan reliability atau dapat diandalkan. Ya, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, kita lihat skor sementara. Oh, nanti dulu. Langsung ke pertanyaan ketiga. Langsung ke ketiga ya. Siap-siap teman-teman, waktunya cukup pendek nih waktunya nih. Ya, kita mulai. Pertanyaan ketiga. Berikut ini adalah cara membangun reliability, mengembangkan kemampuan supaya dapat diandalkan. Kecuali yang mana? Ayo cepat jawab, cepat jawab, cepat. Waktu tinggal 5 detik lagi. Cepat. Ya cepat. Waktu tinggal habis sebentar lagi. Ya, oke. Baik. Nah ya.
Singkirkan distraksi. 19 orang menjawab. Luar biasa, ini banyak loh. Ya. Masya Allah ya. Baik, mantap nih ya. Singkirkan distraksi. Ya. Oke, baik. Kita lihat. Skor sementara. Ya. Oke. Ya. Ya, oke ya. Ini Mas Umar nih ya. Mas Umar nih kali ini yang paling cepat nih ya. Paling cepat ya jawabannya ya. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan ya. Hanya ada 5 pertanyaan ya. Ini pertanyaan ke-4. Kita cek. Berikut ini adalah makna dari we map kecuali. Nah, oke, we map. Apakah itu? Nah, ini nanti ada di pembahasannya. Kita akan bahas. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Oke, kita lihat. Kecuali perasaan. Wah, mantap. 23 orang menjawab benar ya. Kita coba lihat ya pertanyaan terakhir. Oke, bersiap-siap. Pertanyaan terakhir. Tips untuk meningkatkan dan menjaga fokus pekerjaan kecuali. Kita lihat ya. 10 detik lagi. Ya, cepat. 5 detik lagi. Cepat. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Nah, 6 orang kali ini ya menjawab ya. Kecuali komunikasi proaktif, hindari kejutan-kejutan. Ini tidak ada kaitannya dengan menjaga fokus pekerjaan ya. Nanti kita akan coba lihat sama-sama. Dengan demikian, kita akan coba lihat top skor pretest kali ini. Siapa saja yang ditampilkan di sini tuh hanya 10 orang ya, yang lainnya berarti di luar dari itu ya. Baik, dengan demikian, oke, Mas Rino Masero yang mendapatkan skor tertinggi ya. Oke, mantap, Masya Allah ya. Tapi ini yang lainnya juga oke ya. Jadi dengan demikian, teman-teman sekalian, kita tadi barusan masuk ke dalam uji coba ya secara sederhana di pretest di awal. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam materinya dengan lebih detail. Nanti akan ada post test, kita akan coba cek ya. Maka teman-teman setelah melewati fase ini mungkin ya mudah-mudahan ada penambahan ilmu sehingga lebih mengetahui gitu ya untuk jawaban-jawaban tadi. Izinkan saya untuk masuk ke dalam materi kita kembali. Kita akan membahas kali ini terkait dengan reliability. Apa yang dimaksud dengan reliability dan seterusnya nanti kita akan diskusikan karena sesi ini tujuannya adalah mempelajari bagaimana meningkatkan karakteristik reliability dan dedikasi. Reliability sekali lagi adalah kita dapat diandalkan gitu ya, artinya kita orangnya bisa diandalkan. Manfaatnya apa? Ini untuk pengembangan diri kita. Ini menambah nilai diri kita juga ya, karena dengan kita memiliki karakteristik ini sesungguhnya kita tuh sedang membuat diri kita lebih bernilai. Kita akan dilihat lebih punya daya jual dalam tanda kutip gitu ya untuk diri kita. Karena apa? Orang yang bisa diandalkan dan punya dedikasi pastinya ya siapapun bekerja dimanapun akan inginnya orang itu dipertahankan, inginnya orang itu bisa tetap terus ada di sana. Nah, juga akan menambah produktivitas, membangun kebiasaan baik, dan mampu meningkatkan kinerja. Nah, agenda kita akan diskusikan. Orang yang dapat diandalkan itu yang seperti apa? Kemudian perilaku utamanya seperti apa? Lalu ada cara membangun perilaku-perilaku itu apa yang bisa kita lakukan. Kemudian orang yang berdedikasi tinggi itu yang seperti apa? Perilaku utamanya seperti apa, dan ada rumusnya nanti nih, bagaimana kita memperkirakan dedikasi seseorang. Dan kita akan dapatkan tips meningkatkan dan menjaga fokus pekerjaan. Baik, kita akan mulai ya dengan agenda kita yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan reliability dan dedikasi. Ya, ada 8, sekedar untuk merefresh kembali ekos kerja. Reliability dapat diandalkan, dedikasi, disiplin, produktivitas, kerjasama, cooperation, integritas,
tanggung jawab, responsibility, dan profesional. Ya, bagaimana kita menampilkan ini semua, inilah yang akan membangun etos kerja yang lebih baik. Nah, kita akan masuk apa itu reliability dan dedikasi. Bagian pertama adalah reliability. Ketika mendengar orang yang dapat diandalkan, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar orang yang dapat diandalkan? Saatnya saya ingin menggali lagi pendapat teman-teman semua. Kita kembali lagi ke Menti. Ini linknya akan saya kasih ya. Linknya akan saya berikan. Silahkan tinggal diklik linknya. Oke, kemudian silahkan tuliskan pandangan Anda. Ya, silahkan diklik. Ada di kolom chat ya linknya. Dan silakan tuliskan pandangan teman-teman semua. Oke, ya. Oke, sebentar, sambil saya akan kembali. Oke. Ya, boleh sambil atau boleh bagi yang kesulitan untuk akses, boleh menuliskan ya, menuliskan di kolom chat juga boleh. Mungkin kali ini bolehlah kita mempermudah buat teman-teman yang kesulitan ya. Nah, tadi sudah ada nih Mas Ibrahim ya, mampu mengemban amanah dan melaksanakan tugas yang diberikan. Oke, baik. Yang sudah siap, sebentar. Oke, sebentar ya. Oh, tadi ada beberapa kawan-kawan yang mengisi ya. Sepertinya tadi mohon maaf kehapus ya. Boleh kawan-kawan bantu untuk mengisi ulang. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Nah, oke. Baik. Apakah sudah kelihatan? Belum ya? Oke. Baik. Apakah kalian sudah kelihatan? Oke, ya. Ini dia beberapa tanggapan dari kawan-kawan yang sudah menuliskan gitu ya. Apa saja yang ada di benak Anda ketika mendengar orang yang dapat diandalkan. Dia aset berharga. Dia mudah paham dengan arahan. Dia amanah dan profesional. Dia kerja keras, tanggung jawab, kompeten, bisa bekerja dengan cepat, disiplin, amanah, hebat, satset. Wah, satset dalam tugas ya. Dipercaya dan bermanfaat. Oke ya. Dan beberapa kawan-kawan ada juga yang menuliskan ya di kolom chat. Orang oke ya, baik. Coba kita lihat beberapa kawan-kawan ya. Oke, dari kawan-kawan ya. Fokus dan totalitas dalam melaksanakan tugasnya. Ponpes Imam Syafi'i ya. Kemudian Xperia ini mungkin namanya, mohon maaf karena yang terbaca ini langsung Anda baca saya nih ya. Saya bacakan langsung nih ya. Orang yang selalu mampu melaksanakan tugas yang dibebankan. Dari Pak Abdurrahman, orang yang dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dari Pak Mas Guri, bisa bekerja dengan cepat dan tepat. Pak Hendri, high engagement. Oke, baik ya. Kita lihat juga di sini tambahan lagi, ya, disiplin, ya. Kemudian kerja keras, tanggung jawab, kompeten. Nah, oke. Ini kalau kita lihat ya, teman-teman semua ya, melihat pandangan orang-orang yang reliable adalah yang seperti ini, yang menurut pandangan teman-teman. Nah, kita akan coba lihat apa definisi yang dimaksud sebagai orang yang reliable itu. Kita akan samakan persepsi terlebih dahulu ya. Jadi, orang yang reliable adalah orang-orang yang memiliki perilaku sebagai berikut. Ya, tadi ada tambahan lagi nih ya, kredibel. Nah, dari Mas Muhammad Kandani ya.
Oke, nah perilakunya seperti apa orang-orang yang reliable itu? Orang reliable itu, dia memiliki beberapa perilaku. Yang pertama, kalau dia meeting, rapat, janji dengan pertemuan, dia hadir tepat waktu. Ya, bahkan bicara mengenai kehadiran, kalau bisa sebelum meeting dimulai sudah ada di sana. Ini menunjukkan dia punya orang yang bisa diandalkan dalam soal waktu, gitu ya, karena dia hadir tepat waktu. Dia pun juga memenuhi tenggat waktu atau deadlines. Ketika diminta membuat sebuah pekerjaan, kapan akan selesainya? Bisakah selesai besok? Bisa, dia berusaha, ya, insya Allah bisa nih, memenuhi tenggat waktunya. Ya, bahkan kalau bisa diselesaikan sebelumnya. Nah, ini kalau Pak Henry menyebutkan ya, Pak Henry Kejayaan ya, in time. Nah, ya, in time. Nah, jadi kalau ini apa beberapa istilah saja ya. Kalau biasanya kita sebenarnya tuh kalau hadir tuh on time. On time itu saya meeting jam 10, ya datang tuh kurang lebih jam 10 paling lewat dikit, atau bisa sebelumnya itu lebih bagus gitu, on time ya. Kalau in time persis jam 10 tepat gitu ya. Ini biasanya kalau kebiasaan orang-orang yang ada di Jepang tuh, mereka orang-orang yang benar-benar in time ya, in time, karena betul-betul pas jam 10 tepat sesuai dengan janjinya. Oke, kemudian tapi kalau orang-orang yang di Eropa kayak di Jerman gitu yang saya tahu tuh, dia bahkan hadirnya itu bisa paling enggak setengah jam sampai dengan mungkin 15 menit sebelum pertemuan. Bahkan ketika orangnya hadirnya itu pas jam 10-nya gitu ya, buat mereka sudah agak sedikit aneh, karena biasanya orang datang jam 10, janji jam 10 tuh meetingnya itu agak mundur sedikit. Maksudnya hadirnya, datangnya itu biasanya idealnya itu datang sebelumnya gitu ya. Jadi ini Pak Henry, terima kasih ya datang sebelum waktunya, in time. Saya tadi orang Jerman datang sebelum waktunya ya. Nah, sementara itu kalau kita di Indonesia, nah ini tantangannya ya. Tantangan ini yang mungkin cukup ada yang perlu kita perbaiki dalam hal ini, supaya apa? Karena dalam hal ini kita akan jadi membuat kompromi gitu ya, dan ini membangun kebiasaan yang sebetulnya tidak baik. Nanti kita perlu untuk bisa hadir sesuai dengan waktunya. Kemudian termasuk juga dalam hal tenggat waktu. Oke ya, berikutnya juga memberikan hasil kerja yang berkualitas. Jadi kita memberikan hasil kerja yang memang sesuai dengan ekspektasi, kualitas tinggi, nggak asal-asalan lah kerjanya. Ya, sehingga ini bisa diandalkan. Kalau soal kerjaan, saya yakin kalau saya kasih kerjaan tuh orangnya tuh ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan kerja yang pantas gitu ya. Begitu pula dengan kontribusinya. Jadi dia berkontribusi secara pantas terhadap proyek atau pekerjaannya. Sehingga dengan demikian dia betul-betul berusaha gitu ya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dari dirinya. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana perilaku ini membuat orang ini itu bisa diandalkan. Ya. Kemudian kita akan lihat bahwa reliability itu kadang-kala orang menyebutnya juga trustworthy atau dapat diandalkan, dapat dipercaya. Ya. Sehingga apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Orang-orang ini orang-orang yang jaga amanah. Orang yang dapat diandalkan adalah orang yang menjaga komitmennya. Dan untuk itulah orang-orang yang reliability, mereka betul-betul bekerja sesuai dengan kualitas yang diminta, kontribusinya pantas, dia penuhi waktunya, dia juga dapat dipercaya sehingga orang ini reliable atau bisa dipegang ya, atau bisa diandalkan. Bagaimana caranya untuk membangun reliability? Nah, maka secara konsep ya kita akan coba nih nomor 1. Kira-kira nih apa yang perlu kita lakukan untuk bisa membangun sikap dapat diandalkan. Ya, 1, kita perlu apa kira-kira? Silakan tulis di kolom chat. Nomor 1 nih, tebak-tebakan dulu ya. Jaga apa? Jaga titik-titik. Kira-kira jaga apa?
Ya, kita lihat. Nah, ya. Jaga amanah. Oke, ya, jaga amanah ya. Baik ya, jaga amanah dari rumah belajar Musyairah ya. Oke, baik ya, amanah atau komitmen ya. Ya, ini sebenarnya intinya adalah amanah. Ya, ini adalah menjaga amanah, komitmen. Ketika dia sudah berkomitmen, dia berusaha untuk menjaga. Ketika dapat amanah, dia berusaha untuk menjaga. Oke, yang kedua, apa yang bisa dilakukan? Yang kedua, titik-titik proaktif komunikasi. Nah, oke, baik. Komunikasi ya, Mas Ulil. Nah, ya, komunikasi proaktif, betul. Sehingga kenapa apa yang dimaksud dengan komunikasi proaktif? Komunikasi proaktif adalah kadangkala kita tentu saja menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Kita mungkin mengharapkan supaya bisa selesai sebuah laporan, misalnya kita janjikan besok. Tapi ternyata ada hal-hal di luar dari kontrol kita yang bisa kita lakukan, yang akhirnya mau tidak mau membuat laporan itu mungkin bisa jadi mundur dari jadwal yang seharusnya. Nah, komunikasi yang proaktif itu maksudnya adalah sampaikan informasi ini tuh sesegera mungkin, lebih awal lebih baik. Jangan sampai sudah last minute baru ngasih tahu, aduh mohon maaf, saya nggak bisa kirimkan sekarang laporannya, tapi udah di menit-menit terakhir gitu ya. Sehingga orang yang sudah berharap, misalnya atasan kita, atau mungkin rekan kerja kita, atau mungkin dari donatur-donatur kita misalnya gitu ya, sudah punya harapan, ternyata di waktu-waktu detik-detik penghujung baru dapat informasi kalau nggak bisa diserahkan pada saat itu laporannya. Nah, ini lambat responnya. Maka perlu komunikasi secara proaktif. Segera sampaikan ketika ada isu di lapangan, update secara berkala, sampaikan kendala-kendala jika itu dirasa perlu diketahui oleh mereka, supaya mereka bisa memahami, dan mungkin kalau perlu dilakukan negosiasi waktu, gitu ya. Yang ketiga, kira-kira apa yang ketiga? Mulai dan selesaikan ya. Oke ya, mulai dan selesaikan ya. Oke, yang keempat, lakukan yang terbaik. Oke, lakukan yang terbaik setiap harinya. Penting untuk kita terus-menerus berusaha memberikan yang terbaik setiap harinya dari apa yang bisa kita lakukan ya. Karena ini akan membangun juga, orang akan melihat kita itu bisa diandalkan, dan memang kita ingin mempersembahkan yang terbaik. Dan ini menjadi etos kerja gitu. Jadi bukan hanya asal-asalan, kerja asal-asalan atau semaunya saja gitu ya. Kita berusaha setiap harinya itu memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Dan sesungguhnya ini manfaatnya bukan hanya untuk yayasan atau organisasi tempat kita bekerja, tapi juga manfaatnya buat diri kita. Kita sedang melatih diri kita untuk selalu menampilkan yang terbaik dari diri kita. Dan ini betul-betul memaksimalkan diri kita, potensi kita, sehingga kita akan melatih sesuatu yang akan juga membangun nilai-nilai untuk diri kita, value kita gitu ya, sehingga kita memiliki nilai yang tinggi di mata orang lain ya. Apalagi kalau yang kita lakukan ini niatnya karena Allah Ta'ala, Masya Allah, niat itu bisa memberikan nilai yang tinggi di mata Allah, itu jauh masih luar biasa gitu ya. Nah, ini kita perlu latihan dalam melakukan yang terbaik setiap harinya. Yang kelima, berkata titik-titik. Saya kira, oke Pak Ihsan, ya, berkata jujur atau berkata benar, ya gitu ya. Berkata benar atau berkata jujur. Ini penting, ini kaitannya juga dengan bagaimana orang akan bisa percaya kepada kita gitu ya, bagaimana orang bisa mengandalkan kita karena kita berkata memang benar, kita berkata jujur, dan ini tuh perilaku-perilaku yang secara global, secara universal diterima oleh hampir semua masyarakat dunia gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata orang yang berkata benar, fitrahnya itu orang senang sehingga bisa diandalkan. Jadi ini penting ya untuk kita berkata benar. Keenam, hargai titik-titik Anda dan orang lain. Waktu Anda dan orang lain, betul, Masya Allah ya Mas Ihsan ya. Waktu Anda dan orang lain kita perlu untuk menghargai.
Kenapa? Ketika kita menghargai waktu kita sendiri, berarti kita betul-betul ingin memaksimalkan setiap detik hidup yang kita miliki. Begitu pula waktunya orang lain. Kita perlu menghargai waktunya orang lain. Sehingga kita betul-betul tidak menjadi dalam tanda kutip pencuri waktu bagi orang lain gitu ya, dengan membuat dia jadi tidak manfaat gitu hidupnya. Penting untuk kita menghargai waktu kita sendiri dan juga waktu orang lain. Ini akan membangun reliability. Orang akan bisa pegang tuh. Oh, dia kalau ngobrol sama saya isinya manfaat semua kok, nggak buang-buang waktu saya. Dan ketika dia melihat ini sesuatu yang tidak manfaat, dia tinggalkan tuh. Jadi betul-betul menghargai waktu sendiri dan juga waktu orang lain. Yang ketujuh, hargai titik-titik yang Anda yakini. Kira-kira apa? Boleh di kolom chat nih. Kira-kira apa ya? Hargai titik-titik yang Anda yakini. Ya, ini cukup tricky nih ya. Kira-kira apa ya Anda yakini? Oke, baik. Nah, ini prinsip atau nilai-nilai. Betul ya. Ustaz Abu Rifai ya. Prinsip atau nilai-nilai yang Anda yakini. Orang yang reliable itu bukan orang yang tidak punya prinsip. Dia itu punya prinsip, justru karena punya prinsip, orang bisa jadi diandalkan gitu. Karena orang tahu ketika dia sudah memegang teguh satu nilai-nilai, satu prinsip, dia akan sungguh-sungguh memegang hal itu. Dan bisa diandalkan jadinya. Kalau prinsipnya dia pelitat-pelitut, misalnya tidak gampang goyah gitu ya, bagaimana urusan yang mungkin akan disampaikan kepada dia mungkin bisa goyah juga. Nah, sehingga orang yang punya prinsip, orang yang menghargai nilai-nilai yang diyakini olehnya, itu justru orang yang bisa diandalkan. Orang akan melihatnya positif sebetulnya. Ya. Yang kedelapan, titik-titik dengan best team. Nah, kira-kira apa nih dengan best team? Ya, oke ya. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Nah, yang ke-8 ini kita perlu untuk berteman, bergaul, berhubungan dengan best team. Ini kalau best team ini singkatan ya. Buddies who encourage success and truth, yaitu teman-teman buddies yang mendorong kesuksesan dan mendorong kebenaran. Jadi bergaulah dengan orang-orang baik, orang-orang best team, orang-orang terbaik, orang yang mendorong kesuksesan dan orang-orang yang mendorong kebenaran. Ini teman-teman yang akan membantu kita untuk mencapai reliability. Jadi ternyata penting dengan siapa kita bergaul, itu penting. Dengan siapa kita berteman, itu penting untuk membangun reliabilitas kita. Kalau teman-teman kita, orang-orang yang tidak bisa diandalkan, di sekeliling kita orang-orang yang tidak sukses, orang-orang yang tidak mendorong kebenaran gitu ya, orang-orang yang mungkin dinilai negatif oleh kebanyakan orang, reliabilitas kita itu akan turun juga. Orang akan melihatnya, teman-temannya aja begitu. Kita itu akan turun juga. Jadi ternyata penting untuk kita berada di sekeliling orang-orang yang memang bisa mendorong kesuksesan dan kebenaran, yang mana nanti kita juga akan tertular gitu ya dengan kesuksesan dan kebenaran yang mereka bawa. Jadi dengan demikian, inilah 8 cara membangun reliability. Jaga komitmen, tapi ini jaga amanah. Komunikasi proaktif, update ya kalau ada perubahan, ada perkembangan, ada jadwal yang mungkin tidak memungkinkan karena di luar kontrol dan seterusnya. Ya, jadi jangan diam saja, ya, jangan tunggu sampai menit-menit terakhir. Bantu untuk terus update komunikasinya gitu ya. Mulai dan selesaikan tugas yang sudah kita dapati gitu. Lakukan yang terbaik setiap harinya. Berkata dengan benar, hargai waktu Anda dan juga orang lain. Hargai nilai-nilai yang Anda yakini. Bertemanlah dengan best team, buddies who encourage success and truth, atau teman yang mendorong kesuksesan dan kebenaran. Ini informasi ini terdapati dari 8 cara untuk menjadi the most reliable person in the room, ing.com. Nah, mungkin nanti Ustaz
Ustaz Abu Rifai bisa bantu juga nih kalau dilihat dari agama kita gimana nih. Mungkin ada dalil-dalil yang menguatkan juga nih ya. Sepertinya ini cukup relevan ya dengan beberapa yang juga kita pelajari sama-sama. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke yang dedikasi. Nah ini penting nih ya, dedikasi tinggi. Kalau kebayang dedikasi, itu apa yang ada di benak teman-teman semua? Silahkan teman-teman boleh ketik di kolom chat nih, silahkan ya. Ketik di kolom chat. Apa nih? Dedikasi tinggi. Berarti orangnya kayak apa ya? Oh, tadi kan reliable ya, orang yang bisa diandalkan. Ini dedikasi tinggi. Berarti orangnya seperti apa? Silakan tuliskan di kolom chatnya ya. Ketik di kolom chat. Ini orang punya dedikasi tinggi ini orang. Nah, itu yang gimana tuh orangnya? Silakan. 1 menit ya, bisa dituliskan. Berkomitmen. Nah, Mas Muhammad Taufik. Loyal. Oke, jasa, loyalitas, rela berkorban. Loyal, mau berkorban tenaga dan pikiran. Oke. Dari belajar Musaira dan juga Mas Muhammad Kandani ya. Loyal, ada loyalitas, mau berkorban. Memiliki semangat yang tinggi. Totalitas. Nah, ya, Mas Abdul Rahman ya. Dari Yayasan Darus Shalihin. Kemudian, oke, ada lagi yang lainnya? Benar nih, mantap nih. Jadi ini apa yang menjadi impresi kita ya, persepsi kita ketika mendengar orang yang berdedikasi tinggi. Ini orang-orang ini nih yang seperti itu ya. Oke, ada lagi tambahan lain? Oke ya. Nah, ini kurang lebih teman-teman nih cukup menggambarkan nih dari apa yang tadi dituliskan di kolom chat nih ya. Bekerja totalitas nih ya dari Pak Maskuri ya. Oke, baik, kita akan coba lihat ya. Jadi mendengar dedikasi tinggi ya secara sederhana ya, orang yang memiliki dedikasi tinggi itu dia ada kata loyalnya itu betul ya, dia loyal ya. Yang kedua, dia fokus terhadap tugas-tugas tanpa terganggu atau teralihkan perhatiannya. Jadi kalau kita lihat ya, ada 2 kata kunci di sini. Orang yang memiliki perilaku dedikasi, artinya dia mendedikasikan dirinya untuk sebuah tugas yang dianggap penting tanpa terganggu, teralihkan perhatiannya. Berarti dia punya fokus. Dan dia orangnya loyal bersama dengan organisasi, gitu ya. Artinya loyal di sini dia menjaga loyalitas, ya. Artinya menjaga loyalitas, ya dia satu suara dengan organisasi. Bukan yang justru apa, misalnya sebagai contoh gitu ya, orang yang tidak loyal itu adalah yang di dalam organisasi misalnya bicaranya bagus-bagus, tapi ketika di luar membicarakan kejelekan dari organisasi. Ini kan agak kelihatan jadi tidak loyal gitu kan ya. Nah, kita perlu untuk menselaraskan tuh antara apa yang kita sampaikan. Kalaupun ya misalnya ada hal yang perlu diperbaiki, maka diskusikan secara internal di dalam, tapi tidak dengan menyebarluaskan sehingga malah makin meruntuhkan kredibilitas dari organisasi atau yayasan tempat dia bernaung. Maka penting ya untuk bisa menjaga loyalitas dimanapun kita berada, kita menjaga loyalitas. Baik, 2 hal ini akan kita bahas dengan lebih detail. Yang pertama, kita akan mengestimasi. Jadi ini kalau kita gabungkan ya, ada estimasi dedikasi. Sebetulnya itu kita bisa mengukur bagaimana dedikasi dari seseorang. Rumusnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Ya, tadi sempat muncul tuh di soal ya, ada di pretest tuh tadi ya. Jadi fokus rumusnya itu F sama dengan W dikali E dikali P. Maksudnya apa? Orang yang namanya fokus, dia itu perlu mencurahkan W waktu. Yang kedua, dia akan fokus kalau dia mencurahkan E energi untuk sesuatu yang dianggap penting ya, sehingga dia sedang memfokuskan dirinya ke sana, berarti dia sedang mencurahkan energinya ke sana. Dan juga P, yaitu perhatian.
Sehingga kalau kita lihat rumusan ini, sebetulnya dia perkalian X ya. Artinya kalau salah satunya 0, fokus buyar. Misalnya sebagai contoh, dia punya energi, dia sih punya perhatian, tapi nggak punya waktu untuk mengerjakan apa yang harusnya dia fokuskan. Buyar itu fokusnya. Dia punya waktu, dia punya perhatian, tetapi dia lagi kondisi sakit, energinya lagi rendah. Itu juga nggak bisa fokus dengan maksimal. Dia punya waktu, dia punya energinya, tapi perhatiannya kepecah. Pastinya fokusnya juga tidak maksimal. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengukur diri kita, atau mengukur tim kita yang ada di organisasi atau di yayasan gitu ya. Kalau ketika seseorang kelihatannya tidak fokus, cek dari 3 hal ini. Apakah memang dia sedang tidak mencurahkan keseluruhan waktunya, energinya, kondisi kesehatannya misalnya gitu ya, atau dari aspek perhatiannya. Perhatiannya sudah pecah-pecah nih. Dia sedang mengerjakan banyak hal. Jadi, maka fokusnya bisa jadi tidak 100%. Mungkin hanya 50%, 60%. Ya. Maka kita bisa melihat hal itu. Nah, yang kedua, dedikasi itu rumusnya adalah fokus dikali M motivasi ditambah A aksi. Artinya bagaimana? Maka fokus itu yang tadi sudah 100% harus ditunjukkan dengan adanya M motivasi, kemauan untuk melakukan pekerjaan itu, dan tidak cukup hanya motivasi, perlu ada aksi nyata yang ditampilkan untuk bisa membuat dedikasi itu kelihatan. Jadi, fokus dikali M plus A. Sehingga, kalau kita lihat, ya secara rumusan, ini sedikit teknis ya, intinya adalah ini, we met. Jadi, dedikasi itu adalah bagaimana kita mencurahkan waktu, energi, motivasi, aksi, dan perhatian. Dengan demikian, orang yang punya dedikasi tinggi berarti we map-nya itu tinggi. Semuanya itu kelihatan gitu ya, sehingga hasilnya akan bisa lebih maksimal. Oke ya, baik. Nah, ini kurang lebih beberapa tips tambahan untuk meningkatkan dan menjaga fokus. 1, kita perlu belajar untuk mendelegasikan tugas atau pekerjaan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat ya, tantangannya adalah kadang kita ingin mengerjakan semuanya sendiri. Dan ini membuat kita hilang fokus untuk hal lain yang lebih penting. Makanya perlu untuk belajar mendelegasikan tugas atau pekerjaan kepada orang lain. Tentunya kita harus pilih ya, kepada siapa hal itu akan kita delegasikan. Yang kedua, tipsnya adalah pahami pola energi Anda. Kita itu kadang yang paling tahu diri kita ini, ya, kapan waktu-waktu energi kita tuh sedang tinggi-tingginya atau sedang rendah-rendahnya. Misalnya ada orang yang energinya sedang amat sangat tinggi itu ketika pagi hari. Sementara ketika sudah mulai selesai makan siang, melemah dia baterainya. Makanya, kalau bisa, semua hal-hal yang kiranya membutuhkan banyak sekali fokus, kerjakan pagi hari. Karena siang mungkin yang sifatnya administrasi di belakang layar atau hal-hal yang memang mungkin tidak harus betul-betul membutuhkan fokus sekali gitu ya. Ini sebetulnya hanya membuat strategi saja, menempatkan pekerjaan mana yang harus kita prioritaskan di awal, khususnya pada saat energi kita lagi tinggi-tingginya. Jadi kenali tuh pola kita masing-masing. Ya. Yang ketiga, alokasikan waktu khusus. Maksudnya seperti apa? Kadang-kala kita untuk bisa fokus, karena begitu banyak pekerjaan, jadi nggak ada yang fokus. Maka kita perlu alokasikan waktu khusus, mulai sampai selesai
benar-benar dalam satu waktu itu. Sehingga dengan demikian, apa yang sedang kita kerjakan itu bisa selesai. Kan kita semua kadang-kala dihadapkan pada situasi mengerjakan banyak hal yang kadang-kala membuat fokus kita jadi tidak terlalu tajam pada saat itu gitu ya. Makanya penting mengalokasikan waktu khusus. Kemudian yang keempat, singkirkan distraksi, hal-hal yang mengalihkan dari tugas penting. Distraksi ini banyak ragamnya. Mulai dari handphone, notifikasinya, kadang membuat kita yang lagi asik kerja, menoleh, akhirnya asik di sana. Pas sudah mulai buka handphone, notifikasi, browsing, larut di dalam diskusi misalnya di sosial media. Habis akhirnya waktunya ke sana tanpa kita sadari, yang penting tugas-tugas penting jadi terbengkalai. Nah, ini contoh sederhana distraksi dari handphone. Kadang juga distraksi itu ada yang datangnya dari dalam diri kita. Kitanya mungkin muncul rasa bosan, rasa malas. Ini juga distraksi nih dari dalam diri kita nih. Jadi kita mengurangi fokus gitu kan ya. Nah, kemudian distraksi juga bisa datang dari luar seperti handphone tadi, atau mungkin gitu ya gangguan-gangguan lainnya. Misalnya lingkungan kerja yang kadang-kala mungkin ramai, kadang-kala membuat kita jadi kurang fokus. Kadang-kala ada rekan kerja yang bolak-balik nanya ini nanya itu. Nah, ini kan juga distraksi gitu ya. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat strategi ketika sedang butuh waktu khusus, maka kita perlu singkirkan distraksi itu dalam konteks bagaimana untuk membantu kita tetap menjaga fokusnya. Sebagai contoh misalnya, ya, kalau saya pribadi gitu ya, sebagai contoh, ketika sedang membawakan sebuah pelatihan, kadang itu handphone saya silent, ya, dan kadang saya balik handphonenya supaya nggak ngelihat notifikasinya. Nah, mungkin pas lagi di sela-sela jeda, karena untuk mengecek beberapa waktu ya, atau mungkin mau mengecek beberapa catatan, baru dibuka lagi. Tapi itu balik lagi. Nah, ini tujuannya apa? Supaya mengurangi distraksi. Kemudian juga kita perlu punya tempat tersendiri, misalnya contoh saja, kalau memang tidak memungkinkan, tidak mengapa ya, untuk menghindari kebisingan, misalnya gitu ya, atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Yang kelima, miliki target atau tujuan penyelesaian tugas yang jelas. Ketika kita memiliki sebuah penugasan, perlu jelas, ini harus selesai kapan. Bukan selesainya kapan-kapan. Karena kalau selesainya kapan-kapan, berarti nggak ada batasan. Dan itu tidak memacu kita untuk menyelesaikan tugas yang dimaksud. Oleh karena itu, miliki target tujuan dengan waktu penyelesaian yang jelas. Keenam, kaji tugas-tugas yang ada. Lihat kepentingan dan urgensinya. Nah, saya akan coba sharing sedikit terkait bagaimana kita memilah dalam hal ini tugas-tugas pekerjaan dalam bentuk diagram. Ya, kita akan coba sama-sama lihat ya, teman-teman semua. Dalam diagram ini, teman-teman mungkin akan bisa, bagi yang sudah pernah tahu ya, ini salah satu cara bagaimana kita berusaha untuk menjaga prioritas kita hanya pada hal-hal yang penting-penting. Jadi, kalau kita lihat, sesungguhnya dalam diagram ini tuh ada dua garis besar, ya. Yang pertama, ini menggambarkan tentang area ini menggambarkan tentang urgensi atau kegentingan, seberapa genting, ya, artinya secara waktu itu seberapa genting pekerjaan itu harus diselesaikan. Bagi yang teman-teman lihat di bagian atas, itu bicara tentang kepentingan. Jadi artinya seberapa penting tugas atau pekerjaan yang sedang kita lakukan tersebut. Nah, kolom ini akan membantu kita untuk mulai menganalisa. Karena apa? Ada pekerjaan yang penting dan juga genting secara waktu. Artinya waktunya mendesak. Bahwa harus segera diselesaikan. Misalnya, sebagai contoh gitu ya, membuat laporan
yang harus dipresentasikan 1 jam dari sekarang. Nah, ini berarti pekerjaannya penting, ini laporan penting harus disampaikan kepada para misalnya stakeholder atau kepada wali murid atau misalnya kepada atasan kita gitu ya. Ini laporan yang penting, kita harus presentasikan. Kita punya waktu cuma 1 jam menyiapkannya. Artinya secara waktu juga genting. Maka kita masukkan ke dalam golongan pertama, yaitu prioritas nomor 1. Yaitu prioritas bagaimana pekerjaan-pekerjaan ini masuk ke dalam 2 kategori ini. Ada pekerjaan yang penting, tetapi tidak genting secara waktu. Contohnya apa? Membuat laporan bulanan. Deadline-nya mungkin masih bulan depan. Jadi tetap penting laporan bulanan itu, ya, tapi tidak harus sekarang juga dikerjakannya. Nah, ini kita masukkan ke dalam golongan kedua, yakni pekerjaan-pekerjaan yang penting, ya, tetapi tidak genting. Jadi ini menjadi prioritas yang kedua. Kemudian ada juga pekerjaan atau tugas yang kelihatannya genting, tapi tidak penting. Misalnya apa? Silakan teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Misalnya contohnya apa kira-kira? Dia itu genting, dia itu genting, ya, tapi tidak penting. Nah, kira-kira ini pekerjaan apa ya? Contohnya. Jadi harus segera kita respon, tapi sebetulnya nggak penting. Silakan. Kira-kira apa ya contohnya? Ya, boleh nih, ya. Misalnya contoh sederhananya nih, ketika tiba-tiba kita lagi meeting, ya, tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nah, cuman kita nih jadi pertanyaan, apakah perlu menjawab atau tidak perlu menjawab telepon ini? Maka dalam hal itu, ini menjadi pertanyaan. Ya, situasinya membutuhkan respon kita segera, membutuhkan respon kita yang segera, tetapi ternyata mungkin ketika kita jawab, teleponnya ternyata datang dari pinjol, penawaran pinjaman online. Wah, nggak penting ya, bisa gitu kan? Waduh, nah ini nggak usah lah kalau gitu ya. Jadi ini sesuatu yang perlu dipertanyakan, ya. Ini perlu dijawab atau tidak. Nah, ada lagi yang masuk ke dalam golongan yang terakhir nih, sudah tidak penting aktivitas itu, tidak pula genting. Contohnya kira-kira apa? Contohnya. Boleh kalau ada yang mau jawab secara lisan, ya. Kira-kira apa contohnya nih? Mungkin teman-teman yang tahu. Ya, boleh. Nah, ya, contohnya misalnya gibah gitu ya. Oke, gibah. Oke ya. Gosip nggak jelas ya. Oke, baik. Apalagi kira-kira yang lainnya? Kita coba lihat ya. Rekreasi. Nah, mungkin rekreasi bisa masuk sini, tapi bisa juga masuk lain. Tergantung nih situasinya nih ya, Pak Mas Kuri ya. Rekreasi ketika kita nggak rekreasi, kemudian membuat kita jadi stres, dan ketika jadi stres jadi tidak produktif, maka rekreasi menjadi penting saat itu. Jadi ini memang harus dilihat kasus per kasus, gitu ya. Rekreasi bisa jadi sesuatu yang penting dalam kerangka menjaga produktivitas. Makanya kalau di dunia SDM itu, mengambil cuti itu wajib. Tujuannya apa? Menjaga produktivitas, supaya orang itu tidak kerja terus sampai aus, kayak mesin ini panas banget. Harus ada sekali-sekali dia rekreasi, ya, supaya bisa kembali fokus lagi, bisa kembali maksimal lagi. Jadi itu tergantung situasi. Tapi kalau rekreasi terus kerja-kerja, nah ini udah mulai nggak penting, nggak genting. Habisin duit aja nih ya, kata situ ya. Oke, baik. Nah, dari Pak Dovi Putra nih, membalas chat gurawan. Nah, ya, mungkin kadang kalau terlalu banyak gurawan-gurawan nggak penting gitu ya, habis waktu kita buat urusan-urusan seperti itu.
Oke, ya. Nah, ini kita masukkan ke golongan yang tidak perlu kita kerjakan. Jadi artinya apa? Ini sesuatu yang tidak perlu kita kerjakan. Kalau kita lihat dengan demikian, apabila kita memenuhi diri kita, waktu kita, untuk hal-hal nomor 1 dan nomor 2, maka kita akan betul-betul bisa memaksimalkan, memunculkan diri kita yang terbaik. Jadi kita fokus lagi nih, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang nomor 1 dan nomor 2, insya Allah ini kita akan masuk ke dalam memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang memang produktif. Nah, ini gambaran tentang bagaimana kita mengelola bagan antara aktivitas mana yang penting dan genting. Jadi kadang-kala secara sederhananya, sebelum kita masuk terjun ke dalam sebuah pekerjaan atau aktivitas, apakah ini penting? Terus saya kerjakan, saya habiskan waktu saya habiskan energi saya curahkan perhatian saya di sini, ini pekerjaan yang penting nggak? Kalau penting, cek lagi. Harus sekarang juga kan? Genting, seberapa genting pekerjaan ini? Apakah harus sekarang? Atau bisa belakangan? Sehingga saya bisa meluangkan waktu untuk yang mendesak terlebih dahulu, yang genting dulu, sebelum yang tidak gentingnya. Nah, dengan demikian, ini akan membantu kita lebih maksimal ya dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, kita kembali lagi. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, kaji tugas-tugas yang ada. Lalu berikan alasan kuat kenapa tugas itu harus diselesaikan. Ini bicara mengenai motivasi. Kenapa kita harus menyelesaikan pekerjaan tersebut? Apa urgensinya? Buat daftar tugas yang akan diselesaikan. Supaya nanti tugas-tugas tersebut kita tahu apa yang sudah, mana yang belum. Buat checklistnya, gitu ya. Kita perlu untuk buat checklistnya. Kesembilan, pecah tugas yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil. Kadang-kala kalau kita langsung melihatnya besar, kita udah stres duluan. Maka kita perlu pecah-pecah tugas itu menjadi lebih kecil. Karena yang namanya semut makan gajah yang sudah mati, dia tidak langsung makan semua. Makannya bertahap. Kaki dulu, habis itu mungkin buntutnya, habis itu mungkin kupingnya, gitu ya. Akhirnya habis juga lama-lama ya. Tapi intinya adalah tidak langsung sekaligus, bertahap, pecah menjadi bagian kecil, mempermudah pekerjaan kita. Yang ke-10, istirahatlah sekali-sekali, termasuk tadi rekreasi ya. Kenapa? Karena rekreasi salah satu cara untuk mengembalikan stamina kita. Juga refresh, membantu kita untuk bisa nanti fokus lagi untuk menjaga fokus kita ke depannya. 11, hargailah diri Anda setelah menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka mengapresiasi gitu ya. Supaya kita tetap semangat. Dan yang ke-12, lakukan hal ini secara istiqomah atau secara konsisten ya. Nah, inilah beberapa tips dalam rangka meningkatkan dan menjaga fokus pekerjaan. Oke ya. Kita akan coba uji coba ya, teman-teman semua ya. Saya akan mengajak teman-teman nih kurang lebih ya melihat 2 kasus nih. Mungkin dalam kesempatan ini kita tidak masuk ke breakout room, paling tidak teman-teman yang ini bisa langsung mengungkapkan secara lisan ya. Secara lisan saja, menurut teman-teman nih, seberapa besar dedikasi mereka, saran apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dedikasi mereka. Ada 2 kasus, kasusnya Eka dan kasusnya Tri. Mungkin kita akan coba lihat kasusnya Eka dulu ya, sama-sama ya. Yuk, sama-sama kita akan coba lihat kasusnya Eka. Kira-kira gimana nih kasusnya Eka menurut teman-teman ya? Atau Mas Rino, kita mau coba dalam breakout room atau waktunya cukup nggak ya? 5 menit? Mas Rino, kalau kita bagi gimana? Ya, tafadhol, nanti Mas Bilal bisa atur. Kita maksimal jam 9:30, Mas. Ya, ya. Jadi nggak apa-apa ya. Mungkin atau teman-teman kita coba ya, supaya teman-teman bisa diskusi di antara teman-teman ya. Saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke dalam breakout room ya, dalam 2 kasus ini. Silakan teman-teman di foto dulu nih kasusnya ya. Untuk kasus Eka, nanti yang akan masuk ke dalam breakout room. Di breakout room itu nanti teman-teman akan berdiskusi ya, akan berdiskusi. Mas Rino, maaf, apakah kita bisa membuat breakout room? Ya. Oh, Mas Ulil, sebentar. Mas, bisakah? Kalau tidak bisa,
kita langsung diskusi di sini saja. Dari Antum atau dari Mas? Di Zoom-nya di setting itu belum bisa. Belum di setting ya? Oh, baik-baik. Tidak mengapa. Baik, Mas Ulil. Nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu kita langsung diskusi aja ya, teman-teman ya. Kita lihat kasusnya Eka. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman, kasusnya Eka ini gimana nih soal dedikasinya? Ingat ya, untuk ini ngukurnya WMAP nih. Dan saran apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dedikasinya? Nah, nanti siapapun boleh ya untuk mengangkat tangan menyampaikan jawabannya. Silakan. Kita baca dulu ya. Kasusnya Eka nih, kita lihat. Oke. Menurut teman-teman nih, kira-kira nih, siapa mungkin ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Ya. Boleh nih kita diskusi ya, teman-teman ya. Silakan. Langsung ini aja, Bapak sampaikan pendapatnya secara lisan. Yuk, teman-teman yang mau coba, siapa? Kalau dari WMAP-nya nih, apa nih yang menjadi masalah dia nih? Ya, udah ada yang kirim di kolom chat ya. Baik. Meminta tambahan waktu. Nah, mungkin sarannya meminta tambahan waktu mungkin. Oke, ya. Pak Hendri ya, baik. Eka belum bisa comply. Oke, baik. Belum bisa mengikuti ya, mengikuti aturan jadwal ini. Oke, baik. Nah, ada lagi yang punya pendapat lain? Silakan. Berarti masalahnya di mana nih dia nih? Di kalau kita lihat ya, dia sampai sakit nih, energi ya, betul ya. Ini energi nih, dia ada masalah nih soal energinya nih. Kurang fokus Muhammad Taufik ya, karena berkurang energinya dan waktunya sedikit. Oke. Nah, ini dia ya, saran dari Pak Muhammad Kandani, komunikasinya harus proaktif. Jadi dia harus segera menyampaikan tuh informasi ini nih lebih awal gitu ya. Oke, berarti sarannya komunikasi perlu proaktif. Baik, nah mantap nih ya. Kalau kita lihat ya di kasusnya Eka, kurang energi, mungkin dia bisa komunikasinya perlu lebih proaktif. Kalau kita lihat di bagian Pak Hendri juga walaupun energinya kurang, dia mencoba untuk melakukan yang terbaik. Nah ini satu hal yang perlu diapresiasi. Namun tetap saja hasilnya tetap tidak maksimal ya dalam hal ini ya. Oke, kalau kita lihat berarti saran yang kita sampaikan kepada Eka tadi perlu komunikasi dan mungkin beberapa poin ini ada nggak yang bisa kita sampaikan di sini. Pahami pola energi, ini juga penting ya, menjaga energinya. Oke. Kemudian, kira-kira aspek apa lagi yang mungkin perlu? Dia perlu istirahat juga nih, sekali-sekali ya, ketika memang sudah mulai badannya agak kurang fit nih. Jadi dia sudah harus mulai melihat gitu ya kondisi badannya dari awal ya. Oke, baik. Dan bisa jadi mendelegasikan tugas kalau memang dirasa memungkinkan. Jadi bisa delegasikan tugas kepada yang lainnya kalau kondisi badan seperti tadi gitu ya, tidak memungkinkan. Baik, terima kasih nih teman-teman ya. Nah, kita lihat kasus kedua, kasusnya Tri. Ya, kasusnya Tri gimana? Kita baca sama-sama ya. Oh iya, tadi tambahan nih ya dari maaf nih saya tidak tahu namanya nih Xperia XZ. Oke, dedikasinya kurang karena energinya kurang. Ya, itu faktanya begitu ya. Tapi yang menugaskan juga memaklumi karena sakit selama dikomunikasikan. Ya, selama dikomunikasikan jadi biar bisa paham. Oke, baik. Kita beralih ke kasusnya Tri, desain grafis. Ya. Oke. Kalau kita lihat nih, isunya dia apa dia nih? Kalau Tri? Apakah energi? Nah, memilah tugas yang prioritas. Betul nih.
berarti kaitannya dengan, kalau we map-nya ini bagian yang mana nih? Yang jadi masalah dia nih. Dia tidak fokus. Karena apanya? Perhatiannya. Betul. Ya. Karena perhatiannya pecah nih. Dia jadi desain, tapi jago menjawab telepon. Ya, yang ingin konsultasi juga harus merespon pesan WA yang masuk. Gitu kan ya. Atau ada bagian lain yang membuat dia harus minta dahulukan, distraksi ini semua ya. Dikejar klien, calon klien, padahal harus ngedit. Terasa sekali ya, luar biasa ya. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami situasi yang sama gitu ya. Ini adalah hal yang kadangkala membuat akhirnya tidak maksimal. Kenapa? Perhatiannya jadi pecah, gitu kan? Akhirnya tidak bisa mengerjakan poster sesuai jadwal. Jadi lebih lambat nih dari estimasi awal. Saran teman-teman, apa buat Tri kalau begitu? Apa sarannya? Tadi Pak Taufik sudah menyampaikan ya, hindarkan hal yang mendistraksi. Oke. Mungkin dia harus pindah dulu ke ruang kerja yang beda gitu ya, supaya nggak digangguin dalam tanda kutip ya. Dia lagi butuh waktu untuk fokus gitu ya. Oke. Nah, karena tim bekerja sendirian, lakukan dengan tim. Mungkin dia perlu bekerja sama dengan timnya sehingga bisa mendelegasikan tugas juga. Betul, nah ya. Rumah belajar ya, terima kasih ya, delegasi tugas. Dia juga bisa delegasikan tugas kepada yang lainnya. Misalnya delegasi untuk menjawab telepon, mungkin jangan di Tri, karena Tri lagi harus fokus mendesain. Oke ya, minta tolong sama temannya, boleh nggak kamu jawab nih 1 jam ke depan, saya harus selesaikan ini. Bolehkah kamu yang bantu untuk jawab nih kalau ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan yang bisa dijawabnya belakangan, kasih tahu aja, nanti akan dijawab kira-kira. Hitung aja ya, mungkin 1 jam 2 jam ke depan nih. Kami akan jawab 2 jam lagi ya Pak, Bu, gitu. Karena memang butuh waktu 1 jam untuk segera diselesaikan. Oke, begitu pula dengan bagian-bagian lain yang minta agar didahulukan. Mungkin bisa minta juga dukungan dari atasan ya. Supaya Pak, boleh nggak Pak Bapak yang ngomong ke yang kawan-kawan dari bagian lain nih. Sebentar aja, saya butuh waktu 1 jam misalkan nih. Oke ya, teleponnya ditutup dulu. Kalau ditutup, ya matiin aja gitu ya. Ya tadi khawatirkan ada hal yang penting ya. Kadang-kadang kalau pelanggan nelpon kemudian tidak direspon cepat, kadang-kadang mereka kesal juga dan itu jadi masalah juga gitu ya. Ya mungkin perlu disiasati lah supaya dijawab omongan yang lain dulu misalnya gitu ya. Yayasan tempat Tri bekerja perlu punya CS, wah mantap ya. Kalau memang ada dana yang cukup, boleh juga tuh untuk menghadirkan CS yang akan menjawab tuh semua isu-isu pelanggannya ya. Nah ini dia, fokus sama yang janjian duluan. Jadi istilahnya tuh first come first serve ya. Orang yang pertama kali datang itu yang dilayani terlebih dahulu. Orang itu jenengnya ya itu Xperia. Ada lakukan daftarnya jeneng, tapi Xperia mungkin boleh diganti namanya supaya bisa mengikuti dengan benar ya. Baik, fokus sama janjian duluan. Baik, nah luar biasa teman-teman ya. Ini mungkin saran-saran yang kita bisa berikan kepada Tri supaya Tri bisa lebih maksimal di dalam prosesnya. Supaya kerjanya juga bisa tercapai. Jadi dia perlu membuat prioritas ya. Maka itu pula lah yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita berada dalam situasi seperti Tri atau seperti Eka. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana nih dengan diri kita? Mungkin ini jadi refleksi sebagai pertanyaan penutup gitu ya. Apakah kita mungkin mengalami situasi yang lebih sama seperti Tri atau seperti Eka, dan apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengatasi situasi seperti itu. Oke ya. Baik teman-teman semua, kita rangkum ya. Jadi dengan demikian, berikut ini adalah perilaku utama dari reliability ya. Reliability perilakunya ya, hadir tepat waktu, memenuhi tenggat waktu, hasil kerja berkualitas, kontribusinya pantas. Karena reliability itu kaitannya sama dengan trustworthy, dapat dipercaya, dapat diandalkan, amanah gitu ya. Orangnya menjaga komitmen. Cara membangun reliability, 1, jaga komitmen, komunikasinya proaktif, mulai dan selesaikan, lakukan yang terbaik, kata benar, hargai waktu, hargai nilai-nilai yang Anda yakini, dan bertemanlah dengan best team. Ya. Kemudian dedikasi rumusnya we map
yaitu waktu, energi, motivasi, aksi, dan juga perhatian. Bagaimana tipsnya? Ada 12 di sini ya, teman-teman semua ya. Belajar mendelegasikan tugas, pahami pola energi, kemudian juga waktu khusus, singkirkan distraksi, miliki target dan tujuan, kaji tugas-tugas, berikan alasan yang kuat, buat daftar tugas, pecah tugas yang kompleks, istirahat, hargai diri, dan konsisten. Ada pertanyaan yang menarik nih ya dari Pak Hendri. Bagaimana dengan isu burnout dalam bekerja di yayasan? Sudah benar-benar capek banget, begitu banyak sekali mungkin yang dikerjakan hingga burnout ya. Artinya itu udah betul-betul sangat lelah sekali, super lelah sekali, sudah sampai betul-betul kalau mesin tuh udah mesin mobil istilahnya, mobil kendaraan motor gitu ya, udah panas tuh mesinnya, dipacu terus soalnya. Apa yang bisa dilakukan? Maka sekali lagi teman-teman ya, jika memang kita memiliki waktu untuk bisa istirahat, lakukan istirahat sekali-sekali. Disarankan oleh para ahli itu ya, fokus kita itu biasanya akan bisa maksimal rata-rata manusia itu adalah setiap 20 menit. Artinya setiap 20 menit kemudian fokus itu akan mulai menurun. Oleh karena itu setiap 20 menit lakukan hal yang sedikit istirahat. Misalnya kalau mata tadinya melihat ke layar selama 20 menit full, maka mungkin kita mulai melihat keluar sejenak gitu ya, mungkin sekitar 1 menit. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini untuk menjaga stamina sebetulnya supaya bekerja kita jangan sampai burnout. Jadi setiap 20 menit ya itu dilakukan istirahat. Istirahatnya ini mungkin sekitar 1 menit hanya sekedar merefresh badan gitu ya, merenggangkan tulang, kemudian juga menjaga mata supaya bisa lebih fresh gitu ya, atau mungkin mengambil kopi, teh misalnya gitu ya. Jadi atau ke belakang dan seterusnya, ini bagian dari menjaga stamina juga. Nah, jika memungkinkan lakukan istirahat yang sifatnya rekreasi tadi ya, untuk supaya tidak burn out. Karena kalau sudah burn out, sebetulnya tidak produktif. Orang yang burn out itu kan sudah maksimal sekali, istilahnya itu sudah sangat lelah sekali ya, maka dia menjadi tidak produktif. Hendaknya ini juga menjadi perhatian bagi para pengurus yayasan ketika kita melihat ada tim yang sudah kelihatannya burn out ya, ini perlu untuk kasih jeda dulu gitu, kasih jeda dulu. Kenapa? Dalam kerangka tetap menjaga produktivitasnya. Jadi jangan sampai kalau ibaratnya mesin keburu turun mesin, bongkar gitu ya. Nah ini justru malah jadi tidak efektif gitu. Maka perlu ada, kalau kita lihat tipsnya yaitu istirahat sekali-sekali. Yang kedua tipsnya bagaimana lagi? Perlu untuk bisa mendelegasikan tugas. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menegur yang tepat bagi pekerja yang sakit dikit izin? Nah, sakit dikit izin gitu ya. Baik, nah ini adalah tantangan buat leadernya, buat atasannya atau pengurus yayasan, bagaimana cara untuk menegur yang tepat. Nah, kalau di dalam dunia SDM itu biasanya itu ada tantangan ya, tantangannya itu terkait dengan bagaimana kita perlu menyampaikan yang menjadi kebijakan dari yayasan, tapi juga dengan cara yang sedemikian rupa yang akan membuat orang jadi memahami ya, dan mengurangi dari sisi aspek negatif secara emosi ya. Maka tetap perlu untuk ditegur dengan cara yang baik, empat mata, diingatkan alasannya, cari tahu betulkah sakitnya membutuhkan sampai harus izin, dan memang sekiranya betul-betul sampai harus izin, frekuensinya mungkin diingatkan gitu ya, mungkin ada kondisi badan yang harus diperhatikan. Nah, setelah memang itu sudah dilakukan, maka mudah-mudahan ya ada perbaikan. Kalau masih nggak ada perbaikan juga dan masih terus-menerus seperti itu, maka dikembalikan lagi ada, kalau istilahnya itu kalau di dunia HR itu bicara tentang mulai ketentuan-ketentuan secara hukum, konsekuensi-konsekuensinya secara aturan gitu ya, dari perusahaan atau dari organisasi. Tetapi pendekatan itu kan kalau di yayasan kita kan lebih ini ya, lebih longgar kalau dalam pendekatan seperti itu ya. Maka coba diajak bicara, tapi tetap harus diberitahu supaya dia tahu apa yang menjadi ekspektasi dari organisasi atau dari yayasan.
tetap perlu disampaikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dia akan mengerti dan mudah-mudahan bisa lebih melihat ya kepatutan dalam uzur untuk izinnya itu di batasan mana. Kemudian usul next session bahas masalah employee turnover di dalam yayasan. Ini menarik nih ya, topik yang menarik terkait dengan bagaimana yayasan itu banyak sekali ya keluar masuk karyawan atau karyawannya ya bekerja di yayasan. Mungkin nanti kita akan pertimbangkan, kita akan coba diskusikan dengan teman-teman dari Yayasan Naik-Kelas ya. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian, di penghujung sebelumnya ada pertanyaan lagi ya dari Pak Muhammad Taufik. Baik. Jika ada anggota yang tidak lagi produktif, apa yang bisa dilakukan? Mungkin perlu didefinisikan lagi nih ya. Tidak lagi produktif ini penyebabnya apa? Karena yang jelas tentu saja anggota yang tidak produktif ya harus kita lihat lagi situasinya, sangat situasional ya. Biasanya nih anggota yang tidak produktif mungkin sebelum-sebelumnya dia bagus, mungkin karena sakit akhirnya menjadi tidak produktif. Maka apa pendekatan yang bisa kita lakukan? Ini ngomongin tentang turnover juga nih sebetulnya nih, ada korelasi dengan turnover ya. Maka ada pendekatan satu sama ya, kita bisa ajak bicara dan di aspek apa ia bisa berkontribusi ya, yang mungkin masih bisa memberikan dampak buat yayasan. Tapi di sisi lain juga ketika itu sudah tidak ada, maka ada pendekatan-pendekatan lain tadi kaitannya juga dengan aturan-aturan yang perlu disampaikan. Karena bagaimanapun juga ya, produktivitas itu akan membantu yayasan mencapai target-target sasaran yang diinginkan. Namun, at the same time, selain bicara mengenai aspek kemanusiaan, juga ada aspek keadilan. Keadilan itu dua sisi ya, baik buat orangnya yang menjadi anggota, tapi juga buat yayasannya. Jadi itu harus dilihat dari dua sisi itu. Jadi ini perlu case by case, melihatnya case by case. Oke, baik. Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akan masuk ke post test. Nah, ini ada Pak Haryadi ya. Bagaimana supaya seseorang bisa optimis, bisa bekerja dalam mengemban tugas yang dibebankan. Nah, topik ini itu akan lebih banyak dibahas nanti itu di materi yang bicara tentang motivasi nanti. Itu ada bicara mengenai motivasi. Jadi sesungguhnya secara sederhana, setiap orang itu punya motivasi untuk dia mau melakukan suatu pekerjaan. Dan motivasi itu kalau kita pencet tombol motivasi yang tepat, maka dia akan bisa optimis bekerja dalam mengemban tugas yang dibebankan. Tapi kalau kita pencet tombol yang salah, nggak kena. Nah, itu mungkin akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan-pertemuan lain gitu ya. Nanti kita mesti diskusi lagi nih dengan teman-teman dari Yayasan Naik-Kelas. Apa yang akan kita materi berikutnya apa gitu ya. Pak Ridwan, bagaimana jika orang yang tidak bisa diandalkan dan tidak berdedikasi justru pendiri atau pembina pengurus yayasannya? Ya, ini subhanallah. Ini jadi PR memang ya, banyak di yayasan yang menjadi tantangan justru dari pendiri, pembina atau pengurus ya. Namun dengan mereka menjadi pendiri, pembina atau pengurus itu sudah merupakan kontribusi yang mungkin mereka berikan. Tetapi memang ya penempatan orang yang tidak pas pasti akan menimbulkan masalah, itu iya. Kalau dalam dunia SDM kata kuncinya the right man in the right place. Sebetulnya itu sederhananya begitu. Jadi pasti akan ada masalah, ya iya pasti akan ada masalah. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Ya itu perlu dikembalikan lagi ke mekanisme yang ada dalam yayasan. Apakah mungkin ada diskusi di antara mereka untuk penentuannya ya, dan kira-kira apa mekanisme yang perlu, sistem yang perlu dibangun. Ini nanti Mas Rino mungkin bisa cerita juga nih tentang sistem-sistem yang akan mendorong ya orang untuk lebih bisa diandalkan dan diverifikasi, tapi dengan dorongan secara sistem. Karena ini kadang-kala perlu didorong juga secara sistem. Tidak hanya diberikan pengertian ya, tapi perlu juga untuk didorong. Oke, baik.
Mudah-mudahan menjawab Mas Ridwan ya pertanyaannya. Oke, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke dalam post test. Yuk kita akan coba tes. Mudah-mudahan kali ini teman-teman semua ya sudah lebih ini ya, sudah lebih tahu ya kira-kira jawabannya seperti apa ya. Oke. Baik, kita tes ya teman-teman ya. Atau sudah Mas Rino, kira-kira kita tes kasih proses atau cukup sampai di sini karena sudah jam 21.35? Coba. Kan, Mas? Gimana Mas Rino? Maaf. Silahkan aja, nggak apa-apa. Tes. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Baik. Ya, kalau gitu kita akan proses dulu ya. Oke, sebentar. Oke, sambil kalau ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya. Sambil menunggu prosesnya, saya akan coba setting dulu sebentar. Sepertinya ada kendala teknis ini, agak hang. Iya, mungkin sudah agak larut ya. Dia burn out juga nih laptopnya dipakai seharian. Dia burn out juga nih akhirnya nih ya. Oke, baik teman-teman. Ya, kelihatannya saya mengalami sedikit kendala teknis. Ini ada kendala ini agaknya ini. Ya. Jadi mungkin kesempatan proses belum bisa kita lakukan saat ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan bisa uji cobalah nanti kawan-kawan ketika bergabung kembali gitu. Yang kemarin kita coba tes yuk. Nah, boleh dilihat. Tapi kelihatannya mohon maaf ada sedikit kendala teknis jadi tidak bisa saya pasang nih Mas Ridwan. Baik, dengan demikian teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan sesi pada malam ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan pula akan bisa kita terapkan dalam keseharian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Mas Bilal juga. Dan tentunya juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini bisa kita berkumpul dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Mas Bilal Junugraha yang semoga Allah balas dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Dan kami juga perlu sampaikan bahwasanya kami dari komunitas Yayasan Ikhlas meminta izin kepada para peserta untuk bisa masuk nanti ke grup komunitas kami yang sudah dibuat beberapa waktu lalu. Dan diharapkan nanti di grup itu kita bisa saling berkomunikasi, bisa berbagi share informasi terkait agenda-agenda atau program-program dari komunitas yang kami buat. Semoga bermanfaat. Dan untuk subhanakallahumma bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Saya izin duluan ya, Mas Dino, Ustadz Burifai, Mas Ulil, dan teman-teman semua di sini ya. Pamit undur ya. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.